Fungsi kognitif yaitu ada. Jadi diingat ya, setelah TTP kita tes ke CS, kemudian yang kedua kita tes fungsi kognitif. Ada pengetahuan umum. Apa aja yang pertama adalah orientasi. Orientasi orang, tempat, dan waktu. Bapak tahu yang di sebelah Bapak itu namanya siapa? Tidak tahu. Padahal itu yang nunggu Bapak loh. Berarti dia ada gangguan orientasi orang. Jadi yang nunggu. Betul ya? Nah, jadi bisa aja. Ini pernah kejadian di dosen PSIK. Ya, saya sebutkan suaminya kecelakaan tabrak motor, ya, kemudian jatuh, tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, di UGD tidak sadarkan diri, dibawa ke ruangan, sadar. Begitu teman sayanya besuk atau istri datang, suaminya nggak tahu kamu siapa. Benar. Jadi amnesia. Ya, jadi tidak ada orientasi orang, ya. Kemudian Bapak sekarang Bapak ada di mana nih Pak? Di ruang perawat. Ya. Ini pasiennya keturunan Belanda. Dia ada di ruang perawat, betul nggak? Betul. Tuh, ya. Bapak sekarang siang apa malam Pak? Ya, jadi tidak ada gangguan di orientasi waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memori. Apa itu? Memori jangka panjang, jangka pendek, dan new learning. Ya, memori jangka panjang. Bapak masih ingat tanggal lahir Bapak tanggal berapa? Bulan, tahun. Ternyata salah, dia harusnya kelahiran tahun 45 ini. Oke, benar ya? Jadi dia memori jangka panjang tidak ada masalah. Kemudian memori apa? Jangka pendek. Apa tuh? Bapak masih ingat gak? Waktu Bapak dibawa ke UGD itu sama siapa? Kakak, ya. Itu berarti bagus. Kemudian learning, sebutkan 3 kata. Kemudian beri waktu pasiennya untuk mengingat, kemudian ditanyakan kembali. Bapak saya akan sebutkan 3 kata. Bapak nanti kalau mengingat, kemudian Bapak saya minta untuk menyebutkan kembali ya. Lemari, meja, dan kursi. Bapak bisa sebutkan? Lemari, meja, dan kursi. Nah, betul ya. Kursinya benar sih, biasanya kursi. Benar kursinya, ya, nggak sadar. Kemudian yang berikutnya adalah suruh ngapain? Berhitung, ya kan? Konsentrasi dan perhatian dan konsentrasi. Bapak coba, saya akan sebutkan angka 100, kemudian Bapak kurangi 7, ya. 100 dikurangi 7 berapa Pak? Ya. Bapak bisa baca? Bisa. Bapak coba baca dari belakang tulisan yang paling atas ini Pak. Coba. Nah, ya ini. Nah, bisa ya? Dia bisa konsentrasi dan perhatiannya. Kemudian setelah itu adalah apa tuh? Kalkulasi, ya kan? Kalkulasi apa? Kalkulasi adalah menghitung. Bapak coba, saya pengen tahu 1 ditambah 2 berapa Pak? 3. Ya, itu kalkulasi. Kemudian setelah itu adalah apa? General fungsi, jadi pengetahuan umum. Ya, Bapak tahu ibu kota negara kita Indonesia apa namanya Pak? Jakarta. Ya, jadi jangan tanya yang tidak tahu. Ya, Bapak tahu ibu kota Sulawesi Tenggara apa Pak? Tahu dari nanti pusing dia, ya. Jelas ya? Yang memang tahu general informasi. Kemudian yang berikutnya adalah
fungsi khusus mengenali objek, ya, mengenali objek yang ada di sekitar ini. Bapak itu tahu apa tuh Pak? Yang bulat itu Pak? Jam. Kemudian Bapak tahu itu apa tuh Pak? Yang putih dan coklat? Kodeng, ya. Kodeng, ada yang bilang tirai, ya kan? Benar nggak? Boleh, ya kan ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pasiennya dianjurkan untuk menggambar jam. Ya, Bapak tolong nanti gambar jam, lingkaran jam berikut dengan angka-angkanya. Kemampuan konstruksi. Ini nama dusun. Sudah? Oke, ya. Ini ada gangguan nggak tuh? Nggak ada ya. Kalau dia tidak bisa sampai meningkat, berarti namanya gangguan apraxia. Ya, benar ya. Nah, itu sudah. Setelah itu kita tes yang berikutnya adalah tes fungsi apa? Rangsang meni. Iya. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama adalah kaku. Kita singkirkan dulu bantalnya, maaf Pak. Kita singkirkan. Kemudian tes kaku kuduk bisa berbarengan dengan Brudinski 1. Cara gimana? Caranya kacamata dibuka. Dia taruhin buku. Kaku kuduk dan Brudinski 1. Caranya adalah kita masukkan tangan kita ke bawah leher pasien, ke bawah kepala pasien, kemudian dekatkan dagu pasien ke dada pasien. Nah, ini positif apa negatif? Negatif. Brudinski 1-nya? Negatif. Jelas. Jadi karena tidak ada tekuk, ngerti nggak? Jadi kalau dianya pasti tekuk, ini yang angkat 1 aja. Nah, itu berarti Brudinski positif. Oke, jelas ya? Oke, sekarang tes lagi. Silakan kamunya. Mau positif apa negatif? Biar teman kamu bisa baca. Jelas ya? Oke, kita lihat ya. Kaku kuduknya dan Brudinski 1-nya hasilnya bagaimana? Oke. Yo. Negatif. Apanya negatif? Kaku kudusnya itu Apa? Kuduk. Apaan? Awal lagi. Neng, apa Neng? Kaki kiduk kan? Kaki kiduk. Kaku Kuduk. kuduk. Nggak ada kudus ya. Kudus tapi kebanjiran jangan tuh. Kaku kuduknya negatif. Apa? Brudinski. Kaku kuduk. Brudinski. Lesek. Kernek. Ya. Oke, jadi Brudinski 1-nya positif. Awas ya. Kaku kuduknya negatif. Brudinski 1-nya Positif. Sekarang kernek dan lesek. Ya. Kita lihat. Ingat, yang dilihat bukan kakinya. Yang dilihat ekspresi wajah pasiennya, muka pasiennya. Ngerti nggak? Ya. Caranya ini kernek, kemudian lesek. Nah, hasilnya apa? Meringan. Katakan satu orang. Oh,
Leseknya positif. Kenapa positif? Karena dari ekspresi wajah pasien tadi ada meringis. Meringis. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kenaikan negatif, kemudian leseknya positif. Ya, jadi tidak harus mengeluh, apalagi dia mengeluarkan kata, aduh, itu udah jelas positif ya. Ngerti nggak? Nah kemudian yang terakhir adalah Brudzinski. Kita tekan simfisis pubisnya, kita lihat kakinya. Hasilnya positif. Kenapa positif? Karena kaki yang sebelah kanan dia berusaha untuk mengangkat. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, sekarang kita tes dari awal. Kaku kudu 1, kernek, lesek, dan Brudzinski 2. Jelas, Sodik? Bisa bervalensi, mau negatif, mau positif, ya. Oke, kita mulai. Tolong yang lainnya perhatikan dan beri nilai. Mulai, action. Ya. Nah, yang pertama adalah nervus yang ke-1. Apa itu? Adalah olfaktorius, yaitu adalah penciuman. Ya. Yang pertama kita dengan yang namanya spekulum Hidung. Ini yang saya bilang tadi, ini spekulum hidung. Ini alatnya namanya spekulum Hidung. Jadi kalau gini dibuka tuh, ya. Ini tutup. Awas yang saya bilang tadi, kalau pas saat Anda mau misalnya buka nih, masukin gitu kan, masukin dulu, jangan dibuka dulu gini ya. Masukin susah nanti. Ngerti nggak? Jadi dulu buka pelan aja, center, ada susah atau tidak. Nah pas saat nanti akan Anda mau lepasnya dari lubangnya itu, jangan terlalu ditutup begini. Kenapa? Yang ada bulu hidung kecepit, ditarik, aduh. Gitu ya. Apalagi kalau bulu pasiennya gondrong. Jelas ya? Oke. Pak, saya akan periksa dulu ya untuk ininya. Jadi kalau bisa masih gini aja baru ditarik ya. Oke, sudah ditaruh di ini. Kemudian kita raba. Sakit tidak Pak? Ada? Tidak ada benjolan, ya. Pasiennya tidak mengeluh nyeri, sakit, ya. Biasanya pada pasien dengan sinusitis. Sudah, baru kita tes penciuman. Dengan apa? Dengan Kopi. Bapak, nanti saya akan dekatkan zat pembau ke hidung Bapak, ya. Tapi Bapak pejamkan matanya dulu. Kenapa dipejamkan mata? Biar nggak kelihatan. Yang ada apa? Kalau nggak ditutup, belum nyampe kopi, belum nyampe minyak kayu putih, belum nyampe itu ya. Makanya ditutup dulu. Bapak bisa pejamkan matanya, kemudian tutup hidung yang sebelah kiri Pak. Ya, sebelah kiri, pejamkan matanya. Ini bawa apa Pak? Oke, yang sebelah kanannya Pak ditutup, di sebelah kiri buka. Masih pejamkan matanya. Ini bawa apa Pak? Kopi. Harusnya 2 zat ya. Di sini nggak ada. Garam bisa kecium nggak? Enggak. Kalau saya sengaja masa pakai garam. Ya, jelas ya? Itu yang nervus, yang namanya adalah nervus olfaktorius. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah nervus optikus. Apa itu? Tajam penglihatan dan lapang Pandang. menggunakan yang namanya Snellen chart. Bapak bisa baca? Nah, kalau bapaknya nggak pusing,
bisa anjurkan untuk duduk. Ya, tapi kalau bapaknya pusing, ya berarti tiduran. Bapak pusing atau tidak? Tidak, bapak bisa duduk. Oke, kamu bisa duduk. Nah, kemudian jaraknya harusnya adalah 6 meter idealnya. Ya, bapak bisa tutup mata yang sebelah kanan. Bapak bisa baca ya? Oke, ya. Bapak nanti saya tunjukkan, kemudian bapak tolong sebutkan ini huruf apa. Ini huruf apa Pak? Ini Z. ini satu aja, kecuali kalau dia tidak bisa baca ya. Misalnya ditunjukkan di sini, dia bilang K, nah, ulangi ya. Jadi gak usah ini. Nah, beres nanti. Jelas ya? Oke. Kalau ini apa Pak? Yes. Umumin ya? Iya. Ini huruf apa Pak? Misalnya ini F. Berarti dia mampu melihatnya 6/24. Matanya sebelah kanan Pak. Tadi iya. Kalau yang baca Pak ya. Oke. Ini huruf apa Pak? Z. Ini Y. Ini huruf apa Pak? Nggak kelihatan. Berarti dia mampu melihatannya 6/3. Ada kan di sini. Ya, itu tajam penglihatan. Kemudian yang berikutnya adalah papan pandang. Ya, yaitu dengan cara dengan cara apa? Dengan cara itu tadi. Dengan cara ini. Ya. Bapak nanti Bapak lihat, Bapak pandangnya tetap ke depan. Bapak lihat ini bola center. Apabila Bapak sudah tidak lihat, bilang stop. Ya. Masih kelihatan Pak? Masih. Kenapa ya kalau Bapak pandang cuma 45 derajat? Biasanya bisa sampai berapa sih? 90 bisa nggak? Enggak ya? Paling sekitar 60 ya. 45 segini. Ya, sudah ya. Berarti dia lapang pandangnya cuma hanya 45 derajat. Bapak bisa tiduran lagi? Oke. Nah, itu nervus yang kedua, yaitu adalah optikus. Kemudian yang nervus ke 3, 4, dan apa itu? Oculomotorius, kemudian trochealis dan abdusen. Ya. Pertama, anjurkan pasien tutup matanya Pak. Matanya, buka matanya lagi. Kita lihat kelopak matanya. Kalau kelopak matanya dia menutup, berarti ptosis. Ya. Kemudian kita raba di situ bola matanya, apakah dia menonjol atau tidak. Ya. Kalau menonjol keluar lebih banget berarti exothalamus. Kalau masuk ke dalam berarti endothalamus. Buka matanya Pak. Kemudian kita lihat pandangan matanya, apakah dia strabismus atau jereng atau tidak. Ya. Baru setelah itu kita gunakan yang dengan namanya adalah gerakan bola matanya. Ya. Gerakan bola matanya yaitu dengan cara apa? Kita dengan menggunakan tadi, ya. Bapak, tolong. Bapak yang bergerak adalah bola matanya ya. Jangan bagian kepalanya. Kalau andanya salah nanti gini. Coba Pak ikutin ini Pak ya. Karena Anda bilang ikutin ini Pak ya. Yang ngikutin dia. Ikuti ya. Jadi Bapak, sekarang saya akan gerakan center ini. Bapak yang bergerak adalah bola matanya. Kemudian pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Kita lihat gerakannya ya, bola matanya. Oke, itu ya. Itu pergerakan bola matanya. Ya, itu nervus ke 3, 4, dan 6. Jadi ada bedanya nanti misalnya
seperti yang di handout ya. Ini misalnya kayak gini, yang ininya bergerak, ini diam aja, berarti ada gangguan apa di sini? Di sebelah kanan itu muskulos yang keberapa? Ya, jadi misalnya kayak gini nih. Tapi ini diam aja nih. Ini gerak tapi ini diam, berarti ada gangguan mata di sini. Oke, lanjut ke yang berikutnya adalah nervus berapa? Nervus yang ke 5, yaitu adalah trigeminus, yaitu adalah motorik dan sensorik. Ya, motoriknya apa? Motoriknya adalah mempunyai otot wajah, otot rahang. Ya. Nah, Bapak coba buka mulutnya, katukan giginya, Pak. Nah, itu ya, itu motoriknya. Sensoriknya diberikan sensasi. Bapak bisa pejamkan matanya, Pak? Udah? Nah, pejamkan matanya. Teraba nggak, Pak, di pipi sebelah kiri? Di teraba? Tidak. Ini Pak teraba, Pak? Ya, teraba. Di sini teraba yang sebelah kanan? Nah, ini? Ya, itu ya. Jadi tes teraba enggak? Jangan langsung disentuh atau terserah mau disentuh baru itu dites lagi tidak disentuh ya. Itu adalah sensoriknya, yaitu adalah apakah pasien yang mengalami gangguan mengunyah tadi kalau tidak bisa. Pada pasien yang ada di udah belajar anak ya, sudah pernah ada kasus yang trismus pada pasien dengan tetanus neonaturus ya, neonaturum kan, itu mulutnya mangap. Ada pasien tetanus, bisa minum. Belajarin nggak? Enggak. Tetanus nggak belajar? Enggak. Belajarin nggak? Kasus askep tetanus ada di situ tanda gejalanya. Seminar. Ya. Oke, baik. Lanjut yang berikutnya adalah nervus yang ke 7. Ya. Yaitu adalah nervus yang apa tuh? Nervus facialis. Ya. Facialis, ada yang lupa kayaknya tadi belum di center ya, lupa ya saya tuh. Pupilnya tuh, nervusnya kedua ya. Oh iya. Lupa tuh saya tuh. Ya, ada yang lewat tuh, maaf ya. Nervus yang kedua reaksi pupilnya tadi. Nervus optikus tadi. Kita lihat dulu reaksi pupilnya tadi. Ya, ada yang lupa tuh. Boleh teh. Nah, itu ya. Kemudian nervus yang ke 7 adalah nervus facialis. Motoriknya, Pak bisa angkat alisnya? Angkat alis. Alis mata. Susah angkatkan bulu mata. Oke, Bapak bisa tersenyum? Ya, Bapak bisa gembungkan pipinya. Gembungkan pipi. Ya. Kemudian Bapak bisa bersiul. Nah, itu ya. Itu motoriknya. Ya kan? Sensoriknya berikan apa? Rasa. Bapak saya akan tes rasa di lidah Bapak, nanti saya akan berikan zat, kemudian Bapak sebutkan apa zat itu. Nanti zatnya ada manis, asin dan pahit. Ya. Bapak bisa pejamkan matanya, Pak? Bisa pejamkan mata, julurkan lidahnya, Pak. Julurkan lidah, keluarkan. Saya pikir bukan puasa mah. Ada video. Enggak lah, nggak batal ya. Nanti pulang makan ya, Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi berikan tadi ya pasiennya angkat alisnya, motoriknya,
ya, kemudian membungkam pipinya, tersiul, ya, kemudian tersinggung, itu motorik. Kemudian elektroniknya adalah dengan diberikan yang namanya rasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nervus apa? Yang ke-8. Apa itu? Auditorius atau nervus vestibulo-cochlearis. Ya. Caranya adalah dengan gaku tala. Nah, ingat ini kalau gaku tala nih, kadang-kadang ada salah. Anda getarkan, nggak boleh getarkan di tempat tidur pasien. Yang ada nanti kaget pasiennya. Jadi baiknya pakai tangan. Nah, ingat saat menggetarkan jangan ininya dipegang nih. Misalnya kayak gini, contoh. Nah, untuk memindahkannya kadang-kadang ada salah. Pindahkannya gini. Yang ada apa? Hilang getaran. Jadi yang dipegang ini. Nih, pangkalnya ini. Jadi misalnya diletakkan. Nah, mau kalau misalnya Anda bingung pakai tangan di kiri. Kedengaran Pak? Kedengaran? Nah, ini namanya tes Mas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tes Weber. Nah, caranya ya, tanyakan kanan kiri sama atau tidak getarannya. Itu namanya Weber. Dan yang terakhir adalah coba caranya sama kayak tadi ya. Kalau Anda bingung tadi boleh pindah nih. Kalau ini tangan kirinya nggak ada tenaga gitu ya. Kalau tenaga cukup. Ada Pak? Oh, saya nggak ada Pak. Berarti perawatnya budak. Jelas ya? Itu yang namanya nervus yang ke-8, auditorius atau vestibulo-cochlearis. Kemudian ada yang namanya tes keseimbangan. Nanti aja belakangan ya, jangan dilakukan sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah nervus berapa? Nervus yang 9 dan 10, yaitu adalah glosopharyngus dan kalau glosopharyngusnya yaitu pasiennya anjurkan buka mulutnya ya. Bapak coba bisa buka mulutnya ya. Coba Bapak katakan Ari lari di lorong-lorong lurus. Ari lari di lorong cadel ternyata ya. Bukan karena gangguan, bukan karena gangguan di sensornya, bukan, tapi karena dia memang cadel di awal. Dari sejak lahir, iya, sejak lahir ya. Kecuali pasiennya tadi ya ada gangguan di nervusnya. Kemudian perhatikan gerak uvula tadi udah ya. Baru setelah itu nervus yang bagusnya adalah anjurkan pasien untuk menelan. Bapak, coba bisa telan Pak? Ada nggak? Ya, itu nervus yang 9 dan 10. Kemudian yang ke-11 dan 12 yaitu adalah nervus aksesoris dan hipoglosus. Aksesorisnya Bapak coba menoleh ke sebelah kiri. Bapak coba menoleh sebelah kanan. Kemudian Bapak angkat bahunya. Angkat ke atas. Nah, tahanan atau tidak ya. Nah, ini yang namanya adalah aksesoris. Kemudian hipoglosusnya. Coba Bapak julurkan lidahnya. Gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ya. Sudah selesai. Itu nervus kranial 1 sampai dengan 12. Sekarang adalah tes
apa? Jangan keseimbangan dulu kan, nanti keseimbangan nanti duduk lagi dia. Jadi refleks dulu. Ya. Refleks yang pertama adalah refleks apa tuh? Di abdomen namanya superficialis. Ya kan? Dilihat di situnya. Ya. Dilihat di situnya, kita goreskan, ada tidak pergerakan perutnya ke sini tuh. Jadi bawah ke situ. Jadi bukan geli nggak Pak? Geli nggak Pak? Bukan itu, kalau mau geli di sini sekalian. Mau tes geli. Jelas ya? Ini superficialis. Kemudian yang di kaki, telapak kaki ini namanya Babinski. Cara gimana? Caranya ini dari sini. Nah, itu ya. Ibu jarinya ekstensi, keempat jarinya buka. Tuh. Ibu jarinya ya ekstensi. Kalau ini fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Udah? Baru setelah itu kita tes bis. Bapak bisa menjuntai ke sana Pak? Bisa dudukkan. Duduk dulu ya, sini dulu. Bisa. Ini ya, anjurkan pasien relax Pak. Relax. Nah, relax aja ya, jangan ditahan ya. Ini bicep nih ya. Bicep. Nah, ini bicep ya. Nah, tricepnya di sini. Nih. Ya. Bicep. Nah, tricep ya. Bicep, tricep. Kemudian patella. Nah, bagus ya ininya menjuntai. Ya, maju ke depan dikit. Kemudian ininya jangan ditahan nih. Tadi ditahan tuh. Kalau gitu kan ditahan tuh. Tuh. Nanti nggak ada ininya ditahan. Jadi tuh. Ya. Kemudian ini jangan nginjak lantai. Ya. Ini refleks patella. Nah, masih bercakap katanya. Bohong itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Nggak ada. Bohong itu. Nah, itu ya. Patella. Kemudian Achilles, memang kalau Achilles tidak begitu kelihatan banget, ya. Sudah? Apa lagi? Setelah itu tes keseimbangan. Oke, Sodik situ. Berdiri ngadep sini. Ngadep sini. Oke, ngadep saya. Sodik, rapatkan kakinya. Model. Oke, pejamkan matanya. Bentangkan kedua tangannya. Bentangkan kedua tangannya. Bentangkan. Pejamkan matanya. Kita lihat ya. Kita lihat apakah pasiennya ada goyang. Ada kan gitu kan? Jadi dia vertigo. Ya selesai Pak. Oke. Bapak kemudian jalan ke depan mengikuti garis ini. Ada kan yang jalannya dia aturan lurus gitu kan? Iya. Jadi nggak usah pejamkan mata jalannya, dia nabrak mana-mana. Lurus aja, lurus satu. Balik lagi Pak. Oke, silakan Bapak duduk. Kembali lagi. Oke, Bapak. Tangan dulu. Sana kan nggak jelas tuh. Mau beli apa deh? Sekarang. Bapak, pemeriksaan fisik sarafnya sudah selesai. Hasilnya tadi tekanan darah Bapak normal. Kemudian Bapak tadi ada paku kuduknya. Ya, paku kuduknya Bapak positif. Bapak ke lehernya susah untuk paku. Kemudian juga Bapak di satunya positif ya. Nah, berarti nervus yang lain juga berarti ada gangguan. Nah,
mungkin habis yang 1 sampai 12 nya normal. Mana dia orang kaku uduk dia bisa tadi, bisa tes segala macam, ya kan ya. Oke, itu aja mungkin dari saya Pak cukup. Nanti saya akan kesini lagi jam 4 sore untuk memberikan obat. Saya tinggal dulu Pak ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ayo. Ada yang mau